Oke, ada kesalahan teknis ya. Jadi kita menghitung banyaknya transaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyaknya transaksi sebanyak 7. Kita bagi dengan 7. Nah, hasilnya sebesar 2683. Ini adalah harganya. Bagaimana kita menghitung persediaan? Nilai persediaannya, jadi barangnya tetap barang di akhir periode sebanyak 35 kg, kita kalikan dengan harga, maka ketemu nilai persediaan sebesar 94 juta. Sedangkan kalau rata-rata tertimbang ya, kita menghitungnya adalah dengan membagi harga pembelian keseluruhan ya, nilai keseluruhan dibagi dengan nilai keseluruhan dari jumlah barangnya, ketemu dengan harga rata-rata, sehingga nilai persediaannya kita kalikan dengan harga dengan nilai jumlah pada akhir sisa pada akhir periode. Metode berikutnya adalah MPKP atau FIFO, first in first out. Jadi barang yang masuk lebih dulu inilah yang akan keluar lebih dulu atau kita jual lebih dulu. Jadi kalau kita tadi tahu nilai persediaan akhirnya adalah 35.000 barangnya. Jadi karena asumsinya adalah first in first out, barang yang masuk maka yang keluar dulu. Jadi intinya di sini 35.000 ya, berarti adalah barang yang terakhir. Jadi asumsi tanggal 1 sampai tanggal 15 ini sudah habis terpakai atau dijual. Ya, kita lihat tanggal 28 ada 15, 26 ada 20, jadi pas 35.000, maka itulah ada sisanya. Jadi sisa ini yang dimaksud dengan untuk ya kita bisa pakai pada metode FIFO. Jadi pada metode FIFO sisa berasal dari tanggal 26 dan tanggal 28 dengan harganya masing-masing seperti ini, jadi ketemu nilai persediaan akhir. Sedangkan pada metode LIFO, last in first out atau MTKP, barang yang masuk terakhir itu yang keluar lebih dulu. Jadi asumsinya barang yang awal adalah barang yang tersisa, karena yang terakhir yang dipakai. Di tanggal 28 sampai tanggal sebelumnya ini adalah yang dipakai. Kalau kita lihat sisanya adalah 35, persediaan 10.000. Kemudian tanggal 5 20.000, jadi 30. Berarti 5.000-nya berasal dari tanggal 7. Jadi tanggal 7 ini baru terpakai 5.000 kilo ya. Tanggal 7 ada 10.000. Jadi 5.000-nya sudah terpakai, 5.000-nya tersisa. Jadi untuk metode LIFO, barang yang tersisa 35.000 berasal dari tanggal 1 sebanyak 10.000, tanggal 5 20.000 dan tanggal 7 5.000. Jadi kita bisa lihat di layar seperti ini. Jadi berasal dari persediaan awal tanggal 5 dan tanggal 7. Jadi kita kalikan dengan harga masing-masing, ketemu nilainya seperti ini. Itu yang penting. Kemudian untuk metode perpetual itu tadi untuk metode fisik. Kalau untuk metode perpetual ada 3 metode yang kita pakai, adalah metode FIFO ya, metode LIFO, salah ketik ya ini, kemudian metode rata-rata bergerak atau moving average ya. Dengan menggunakan data yang seperti ini, kita bisa menghitung nilai persediaan akhir dengan menggunakan 3 metode tersebut. Kita langsung ke contoh. Jadi pada tanggal 7 Mei ada pembelian 100, harganya sekian. Tanggal 19 ada penjualan, 22 ada pembelian sebesar ini, dan seterusnya. Kemudian kita lihat hasilnya untuk metode FIFO atau last in first out. First in first out, metode MPKP. Jadi tanggal 7
tanggal 7 ada pembelian 100 unit dengan harga 3 juta, maka kita masukkan ke kolom atau kartu persediaan tanggal 7, unitnya 100, harganya 3 juta, jadi jumlahnya 300 juta. Kita masuk ke kolom saldo dengan saldonya 100, 3 juta, jumlahnya 300 juta. Kemudian tanggal 19 ada penjualan sebanyak 30 unit, harganya 3.250.000. Nah, ketika ada penjualan maka kita masukkan ke kolom keluar 30. Ya, 30 yang harganya di sini tidak kita pakai dengan harga yang seperti di data, tapi kita pakai harga pokoknya. Jadi harga pokok ketika kita membeli adalah 3 juta, maka inilah yang kita pakai. Jadi kita kalikan jumlahnya 90. Ada barang saldonya 100, kita keluarkan 30, berarti saldonya tinggal 70 dengan harga 3 juta. Kita kalikan jumlahnya 210. Kemudian tanggal 22 ada pembelian lagi 70, harganya 3.100.000. Maka kita masukkan ke kolom masuk 70, harganya 3.100.000, jumlahnya adalah 217. Persediaan awal ada 70, jadi 70 yang dari atas tanggal 19 kita turunkan, ada saldo 70, harganya 3 juta. Kemudian ada pembelian lagi tanggal 22 70 dengan jumlah unitnya sama tapi harganya berbeda. Ya. Kemudian tanggal 25 ada penjualan 80, harganya 3.300.000. Sama dengan proses yang awal, ketika ada penjualan kita pakai harga pokok ya, harga pada saat pembelian. Jadi 70 ini karena kita pakai metode FIFO, first in first out. Jadi di saldo di sini ada dua macam ya, harganya yang 3 juta dan ada yang 3.100.000. Kalau pakai FIFO first in first out, maka yang pertama yang kita ambil dulu, berarti yang harga 3 juta 70. Kita jualnya kan 80. Karena di sini yang barang pertama hanya ada 70, berarti masih kurang 10, maka kita ambil dari barang yang kedua yang harga 3.100.000. Maka dari sini barang yang kedua sisanya 60 dengan harga 3.100.000. Kemudian tanggal 28 ada pembelian lagi 10.000 dengan harga 3.200.000. Kita masukkan ke kolom masuk 10 dengan harga 3.200.000, 32 juta. Maka saldo barang ada dua lagi. Jadi yang pertama sisa dari pembelian tanggal 22 masih tersisa 60, harganya 3.100.000. Kemudian sisa tanggal 28 10 dengan harga 3.200.000. Jadi nilainya 32 juta. Tanggal 29 ada penjualan 30 unit. Jadi ketika ada penjualan kita tidak perlu memperhatikan harga yang ada di data, tapi kita pakai data awal pada saat pembelian. Jadi kita keluarkan 30, berarti yang kita keluarkan adalah berasal dari saldo yang pembelian tanggal 22 yang tersisa 60 dengan harga 3.100.000. Kita ambil 30 unit, berarti yang 60 ini masih sisa 30 unit lagi. Yang 10 tetap tidak dipakai, tidak terpakai dengan harga 3.200.000. Maka pada akhir periode nilai persediaan adalah sebesar 125 juta yang berasal dari 30 unit dengan harga 3.100.000 dan 10 unit dari harga 3.200.000. Itu untuk pakai metode FIFO. Kalau pakai metode LIFO ya, last in first out. Jadi yang keluar, yang masuk terakhir itu yang keluar dulu. Perbedaannya saat kita menuliskan saldo atau ketika kita mengeluarkan barang.
Jadi tanggal 7 sama prosesnya, tanggal 19 sama juga prosesnya 30, tapi 30 ini untuk tanggal 19 masih berasal dari 1 unit. Ya, tanggal 22 ada lagi masih tetap. Nah, tanggal 25 nanti perubahannya di sini. Jadi kalau pakai metode FIFO pada tanggal 25 kita ngambilnya dari harga yang 3 juta karena ini adalah yang barang yang masuk pertama yang harus keluar dulu. Jadi ini yang dijual dulu, baru kalau masih kurang ngambil yang harga berikutnya. Tapi kalau yang LIFO ya yang terakhir dulu, jadi yang harga 3.100.000 ini yang dijual dulu, baru kurang yang ngambil yang harga lama, yang harga 3 juta. Perbedaannya di sini ya, untuk FIFO dan LIFO. Proses selanjutnya sama ya. Jadi ketika terjadi penjualan, yang dijual dulu adalah barang yang terakhir. Jadi di tanggal 29 ini kan menjualnya 30. Saldo yang ada di sini 60 dan 10. Harganya 3 juta dan 3.200.000. Maka yang kita keluarkan dulu yang harga 3.200.000. Itu untuk metode LIFO. Sedangkan untuk metode rata-rata ya, moving average, metode rata-rata bergerak, kita masukkannya tetap untuk tanggal 7, masukkan saldo tanggal 19 30, sisa 70. Nah, di sini perbedaannya. Ketika di FIFO dan LIFO, maka ketika terjadi pembelian baru ya dengan harga berbeda, maka di kolom saldo kita tulis atau kita identifikasi sendiri. Jadi kita tulisnya sendiri 70, yang harganya 3.000 itu berasal dari pembelian pertama, pembelian yang keduanya yang harga 3.100.000. Nah, ketika di kolom ketika pakai metode average, moving average, maka jumlahnya saldo awal dengan pembelian yang baru kita jumlah 140. Demikian pula dengan nilai jumlah atau total dari barang itu. Jadi kalau yang saldonya 210 juta, kemudian pembelian barunya 217, ini kita jumlah ketemu 427 juta, maka kita bisa menghitung harga per unit. Jadi jumlah atau nilai total dari barang itu dibagi dengan jumlah unit. Jadi 427 juta kita bagi dengan 140, baru kita ketemu harga barang per unitnya sebesar 3.050.000. Jadi sudah beda. Kalau awalnya kita membeli saldonya di saldo itu kita tahu harganya pembelian awal 3 juta, pembelian kedua 3.100.000, maka ketika kita pakai metode average, harganya sekarang berubah jadi 3.550.000. Nah, ketika ada penjualan, yang kita pakai adalah harga dari harga saldo. Bisa paham ya? Nah, ketika ada pembelian lagi di tanggal 28, harganya 3.200.000, maka langkahnya sama. Kita jumlah saldo barang dengan pembelian yang baru 70, kemudian nilai barangnya yang 183 dijumlah dengan 32 juta, ketemu 215 juta. Maka 215 dibagi dengan jumlah unit, baru ketemu nilai atau harga barang per unit. Nah, ketika jual kita pakai harga per unit ini. Nah, itu perbedaan kalau kita memakai sistem fisik atau periodik dan sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO maupun rata-rata. Jadi kalau di fisik ada FIFO, LIFO, rata-ratanya ada rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Kemudian di sistem perpetual FIFO, LIFO dan rata-rata bergerak. Jadi tambahan materinya atau pengulangan materinya cukup di sini.
Kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan secara langsung ya, pribadi. Oke, silakan lanjutkan tugasnya dan segera dikumpulkan, hari ini adalah terakhir. Terima kasih.